Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdausi Nisa Azizi. Hari ini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Evaluasi Strategi Inovasi Produk dalam Meningkatkan Keunggulan Bersaing melalui Kapabilitas Dinamis terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan Lock and Lock. Mengapa saya memilih perusahaan Lock and Lock ini? Transformasi digital dan kemajuan teknologi Industri 4.0 telah mengubah landscape kompetisi bisnis secara fundamental. Pada bisnis yang saya pilih ini adalah perusahaan Lock and Lock, yang merupakan pemimpin pasar global salah satunya, yaitu pemimpin pasar global alat rumah tangga yang sukses berekspansi dari wadah plastik kedap udara menjadi merek yang memiliki nilai gaya hidup modern. Namun, belakangan ini juga sering bermunculan produk yang harganya lebih terjangkau. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengembangkan strategi inovasi produk yang didukung oleh kemampuan bisnis dinamis untuk mempertahankan keunggulan yang kompetitif. Perusahaan tidak lagi hanya bersaing pada efisiensi biaya dan skala produksi, namun juga pada kemampuan berinovasi dan memberikan nilai tambah yang unik bagi pelanggan. Inovasi menjadi faktor utama, yaitu faktor strategis yang menentukan keberlangsungan dan daya saing perusahaan di berbagai sektor, termasuk sektor industri manufaktur dan barang konsumsi rumah tangga. Karena perusahaan yang mampu mengintegrasikan inovasi ke dalam strategi bisnis akan lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, menciptakan nilai tambah, serta meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Selain itu, bisnis harus terus mengembangkan strategi keunggulan kompetitif mereka sebagai salah satu upaya untuk bertahan dan berkembang di tengah dinamika pasar yang semakin kompleks. Karena tujuan utama dari strategi kompetitif adalah untuk menemukan posisi yang menguntungkan di pasar, baik melalui diferensiasi produk, efisiensi biaya, maupun fokus pada segmen tertentu yang memungkinkan perusahaan mempertahankan profitabilitas jangka panjang, serta dengan mencapai keseimbangan antara kekuatan internal dan eksternal. Perusahaan dapat menciptakan strategi kompetitif yang berkelanjutan. Selanjutnya ada sinergi antara strategi inovasi produk, keunggulan bersaing, dan orientasi pada pelanggan pada akhirnya akan memperkuat posisi perusahaan di pasar global yang terus berubah. Menurut Anggraini tahun 2021, dalam penelitian membuktikan bahwa inovasi produk berpengaruh signifikan positif terhadap keunggulan bersaing. Selanjutnya saya memiliki tabel. Nah, tabel total penjualan produk Lock and Lock yang berada di Indonesia. Nah, pada tahun 2020 hingga 2023 ini terjadi mengalami fluktuasi selama periode ini. Meskipun terjadi peningkatan yang signifikan di tahun 2020 ke 2021, yaitu dari 27 miliar ke 39 miliar, namun pada tahun selanjutnya 2021 ke 2022 ke 2023 mengalami penurunan hingga 32 miliar, dari 39 miliar ke 32 miliar. Nah, data penjualan Lock and Lock Indonesia menunjukkan fluktuasi dan penurunan kinerja penjualan selama beberapa tahun terakhir. Penurunan ini mengindikasikan tantangan dalam mempertahankan kinerja dan penurunan kinerja penjualan selama beberapa tahun terakhir. Penurunan ini mengindikasikan tantangan dalam mempertahankan kinerja perusahaan di tengah kondisi pasar yang semakin kompetitif. Penyebabnya mungkin termasuk perubahan preferensi konsumen, persaingan pasar yang lebih ketat, dan kebutuhan akan inovasi produk yang lebih efektif. Dalam konteks Lock and Lock ini, penurunan penjualan dalam beberapa tahun terakhir dapat dikaitkan dengan meningkatnya persaingan di industri peralatan rumah tangga,
terutama dari merek-merek yang agresif berinovasi, baik dari dalam desain maupun teknologi seperti merek Greenleaf, IKEA, Corkcicle, Rubbermaid, dan merek lokal lainnya yang mulai memperkuat posisi di pasar domestik. Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkonfirmasi pentingnya peran mediasi kapabilitas dinamis dalam hubungan antara inovasi dan kinerja perusahaan, serta menunjukkan bahwa kapabilitas dinamis ini menjadi faktor kunci yang memperkuat pengaruh inovasi terhadap keberhasilan bisnis, karena memungkinkan perusahaan untuk merespon perubahan pasar secara cepat dan efektif. Studi ini berfokus pada evaluasi strategis. Kemudian, saya mempunyai problem and research focus. Studi ini berfokus pada evaluasi strategi inovasi produk lock and lock dalam meningkatkan keunggulan kompetitif melalui kemampuan dinamis terhadap kinerja perusahaan. Yang kedua ada kemampuan dinamis memainkan peran penting dalam membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan pasar, memanfaatkan peluang, dan mengelola sumber daya secara efektif untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Selanjutnya, terdapat research problem. Research problem di sini ada 5. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh strategi inovasi produk terhadap keunggulan bersaing pada lock and lock. Yang kedua, bagaimana pengaruh keunggulan bersaing terhadap kinerja perusahaan lock and lock. Yang ketiga, bagaimana pengaruh strategi inovasi produk terhadap kapabilitas dinamis pada lock and lock. Yang keempat, bagaimana pengaruh kapabilitas dinamis terhadap kinerja perusahaan lock and lock. Dan yang kelima, apakah kapabilitas dinamis memediasi hubungan antara keunggulan bersaing dan kinerja perusahaan lock and lock. Selanjutnya, terdapat literatur review. Yang pertama itu saya menggunakan teori RBF atau Research Based View. Konsep RBV ini berasal dari literatur ekonomi dan manajemen strategis yang memulai berkembang pada tahun 1950-an. Teori ini menekankan bahwa keunggulan kompetitif suatu perusahaan berasal dari kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya internal secara efektif agar dapat bersaing di pasar. Yang kedua ada teori inovasi produk. Nah, perusahaan harus mampu menciptakan nilai baru melalui pengembangan produk dan layanan yang relevan dengan kebutuhan pasar, sekaligus meningkatkan kualitas kinerja operasional untuk memberikan kepuasan pelanggan maksimal. Yang ketiga ada teori keunggulan kompetitif, yang mana keunggulan kompetitif adalah konsep fundamental dalam teori manajemen strategis yang menjelaskan bagaimana suatu perusahaan dapat mencapai dan mempertahankan posisi superior dibandingkan dengan para pesaingnya di pasar. Selanjutnya terdapat teori kapabilitas dinamis. Nah, kapabilitas dinamis didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk mengintegrasikan, membangun, dan mengkonfigurasikan ulang sumber daya organisasi guna menanggapi lingkungan eksternal yang menantang. Kapabilitas dinamis merupakan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar, berkembangnya teknologi, dan kebutuhan pelanggan yang terus berkembang secara lebih efektif melalui kapabilitas dinamis yang kuat. Perusahaan dapat terus berinovasi, meraih peluang baru, dan mempertahankan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di industri yang sangat kompetitif. Yang selanjutnya ada kinerja perusahaan. Kinerja adalah ukuran penting yang mencerminkan tingkat keberhasilan individu atau organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kinerja perusahaan umumnya mengacu pada efektivitas dan efisiensi perubahan dalam mengelola sumber dayanya untuk mencapai tujuan organisasi, meningkatkan profitabilitas, dan mempertahankan daya saing di pasar. Selanjutnya, terdapat research model dan hipotesis. Nah, model dan hipotesis ini terdapat 7 hipotesis. Yang pertama, strategi
Inovasi produk yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan lock and lock. Hipotesis kedua yaitu keunggulan kompetitif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan lock and lock. Yang ketiga adalah hipotesis yang diharapkan strategi inovasi produk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kapabilitas dinamis di PT Lock and Lock Indonesia. Hipotesis yang keempat, diharapkan keunggulan kompetitif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kapabilitas dinamis di PT Lock and Lock Indonesia. Hipotesis 5 juga diharapkan kapabilitas dinamis memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan di PT Lock and Lock. Hipotesis ke-6 yaitu kapabilitas dinamis memediasi pengaruh strategi, inovasi, produk terhadap kinerja perusahaan di PT Lock and Lock. Selanjutnya, hipotesis yang ketujuh diharapkan kapabilitas dinamis memediasi pengaruh keunggulan kompetitif terhadap kinerja perusahaan di PT Lock and Lock Indonesia. Penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah manajemen PT Lock and Lock Indonesia, baik yang berada di kantor pusat maupun di berbagai cabang yang tersebar di Indonesia sebanyak 300 sampel. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1-5. Uji instrumen data menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Metode analisis data menggunakan CMPLS. Selanjutnya, terdapat variabel penelitian, yaitu variabel independennya, yaitu yang pertama strategi inovasi, dan variabel keduanya yaitu keunggulan kompetitif. Selanjutnya terdapat variabel mediasi, yaitu kapabilitas dinamis, dan variabel dependennya, yaitu kinerja perusahaan. Output PLS yang dianalisis adalah outer model, loading faktornya lebih dari 0,7, AVA-nya lebih dari 0,5, compositive reliability-nya diharapkan lebih dari 0,7, dan inert modelnya terdapat R-2, PET configuration, test statistik, dan p-value, atau bootstrapping. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.